Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Saya miris sekali melihat sebuah video emak-emak pakai kerudung tapi lidah dan bibirnya tajam melebihi silet, luar biasa. Yang dihina itu bukan manusia sembarangan, tapi ibu negara, Ibu Iriana. Penghinaannya luar biasa, Masya Allah. Seandainya ibu saya yang dihina begitu, saya tidak akan terima. Pasti akan saya laporkan polisi. Tapi saya yakin dan saya percaya bahwa Ibu Iriana tidak akan mengurusi penghinaan semacam itu. Karena mungkin sudah biasa, walaupun selama ini hinaan itu tertuju kepada suaminya Pak Jokowi dan juga anak-anaknya. Dan saya juga percaya bahwa anak-anaknya Pak Jokowi, Gibran, Kaisang tidak mungkin akan memperdulikan itu. Begitu juga Pak Jokowi, karena sudah sangat kenyang dengan hinaan, cacian, fitnah dari para pembenci-pembenci politik. Tetapi kemudian saya berpikir, seandainya hal-hal begini dibiarkan gitu ya. Seandainya Pak Jokowi tidak sedang menjabat sebagai kepala negara, barangkali itu bisa kita terima 100%. Bahwa itu adalah hak prerogatif seseorang untuk merespon, untuk menanggapi atas hinaan yang tertuju pada dirinya. Tetapi ketika Pak Jokowi yang menjadi presiden, presiden adalah simbol negara. Terhinanya presiden, terhinanya ibu negara, istri presiden adalah terhinanya simbol negara ini. Jadi pasti akan berdampak kepada kewibawaan pemimpin kita. Kewibawaan pemimpin kita adalah kewibawaan bangsa dan negara. Jadi seandainya kalau hal seperti ini, penghinaan-penghinaan kepada Pak Presiden, penghinaan kepada keluarganya dibiarkan terus, Pak Jokowinya, Bu Iriananya, anak-anaknya mungkin tidak menjadi masalah. Tetapi bangsa dan negara ini menjadi masalah. Bangsa dan negara ini seolah-olah tidak punya marwah, seolah-olah tidak punya kewibawaan, karena pemimpinnya dihina-hinakan oleh para pembencinya. Ketika bangsa dan negara ini sudah tidak punya wibawa, maka disitulah celah-celah para pemberontak, musuh-musuh negara akan masuk. Maka menurut saya, penghinaan terhadap kepala negara, terhadap ibu negara, terhadap keluarganya tidak bisa dibiarkan. Karena akan menyangkut kewibawaan bangsa dan negara. Nah, oleh karena itu, karena saya yakin Bu Iriana tidak akan merespon, Pak Jokowi juga tidak akan merespon, tidak akan melaporkan. Barangkali ini, hari ini atau ke depan, Presiden punya penasihat hukum, pengacara hukum pribadi yang bertugas untuk menangani setiap penghinaan yang tertuju kepada Presiden dan keluarganya. Walaupun mungkin undang-undang subversif, undang-undang yang lain tidak ada yang bisa menjerat penghinaan kepada kepala negara dan keluarganya kecuali yang bersangkutan melaporkan, maka para penghina-penghina ini tetap bisa dijerat, tetap bisa berhadapan dengan hukum atas kuasa hukum yang diberikan kepada pengacara pribadi. Ya, mohon maaf sekali lagi Mas Gibran, Bu Iriana dan Pak Jokowi, panjenengan tidak masalah saya kira secara pribadi. Tetapi karena panjenengan hari ini adalah kepala negara, Ibu Iriana adalah ibu negara, maka penghinaan kepada panjenengan sama artinya penghinaan kepada negara dan bangsa ini. Sakit hatinya panjenengan adalah sakit hatinya bangsa dan negara, sakit hatinya para pendukungnya panjenengan. Itu persoalannya Pak Jokowi. Panjenengan tidak apa-apa, ya saya yakin.
dengan kelapang dadaan, kebesaran hati Pak Jokowi tidak pernah mengurusi, tidak pernah mempersoalkan para penghina, para pencaci maki, pemfitnah yang tertuju kepada panjenengan sejak lama. Tapi dampaknya negara ini menjadi tidak berwibawa Pak Jokowi, mohon maaf. Kalau panjenengan nanti sudah tidak jadi presiden, mungkin bisa dikesampingkan. Tapi sepanjang panjenengan adalah kepala negara, maka penghina-penghina kepada kepala negara, saya kira tidak bisa dibiarkan begitu saja. Betapa banyak para penghina presiden, penghina Pak Jokowi, baik dalam bentuk narasi ataupun meme-meme, foto-foto yang sampai hari ini tidak pernah terjerat hukum. Karena tidak pernah diperkarakan secara hukum, maka para penghina ini terus menjamur. Tidak pernah berhenti, bahkan semakin kesini semakin banyak. Bahkan seorang emak-emak yang kita tidak tahu siapa ini dalam gambarnya, dalam videonya, berani menghina, sangat jorok. Penghinaan-penghinaan yang biasa dipakai oleh orang-orang tidak terdidik, bahasanya begitu, kepada sesamanya. Dengan bahasa-bahasa, Masya Allah, saya tidak akan tampilkan suaranya karena sangat menyakitkan narasinya. Bagaimana mungkin ibu negara dihina dengan kata-kata yang sangat jorok? Ini tidak bisa dibiarkan. Polisi saya kira juga tidak akan bisa menjerat ini tanpa ada aduan dari yang bersangkutan, dari Bu Iriana dan keluarganya. Tapi sekali lagi, pembiaran terhadap penghina ini hanya akan menumbuhkan para penghina-penghina lain yang akan terus berhamburan, apalagi menjelang Pilpres 2024. Dan penghinaan-penghinaan kepada pemimpin negara, jika dibiarkan, maka akan semakin rapuh bangsa dan negara ini, dan ini peluang bagi mereka, orang-orang yang ingin makar dan buhot kepada negara. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.